Pengertian model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Azure dikembangkan oleh Sharon Smoldino, Robert Hennig, James Russell, dan Michael Molenda pada tahun 1989. Teori belajar yang relevan. Model Azure sejalan dengan teori konstruktivisme karena menekankan pembelajaran aktif. Tahap require participation mendorong siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, diskusi, atau proyek. Sementara pemilihan media menggunakan alat visual atau hands-on untuk memfasilitasi konstruksi pemahaman. Evaluasi fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil sesuai prinsip konstruktivisme. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Azure. Yang pertama ada Analyze Learner Characteristic atau analisis karakteristik siswa. Ini merupakan tahap analisis terhadap karakteristik siswa yang meliputi aspek usia, kemampuan, motivasi, serta gaya belajar. Mengetahui tingkat pengetahuan awal siswa sangat penting, karena memudahkan pendidik untuk menyesuaikan materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya yaitu State Performance Objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah memahami karakteristik siswa, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran yang baik harus spesifik, mengukur perilaku yang diharapkan, kondisi, serta tingkat capaian yang diharapkan dari siswa. Select methods, media, and materials. Memilih metode, media, dan bahan ajar. Langkah ketiga adalah memilih metode pengajaran yang relevan serta media yang akan membantu siswa memahami materi dengan baik. Pemilihan media yang sesuai menjadi penting karena media yang tepat dapat memberikan gambaran konkret tentang konsep ilmiah yang abstrak. Langkah selanjutnya yaitu Utilize Materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Langkah ini merupakan penerapan media dan materi yang telah dipilih dalam proses pembelajaran. Guru perlu merencanakan dengan baik bagaimana media tersebut akan digunakan, apakah dalam bentuk presentasi, simulasi, ataupun percobaan langsung. Requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Partisipasi aktif siswa adalah kunci dari pembelajaran yang efektif. Langkah ini mendorong guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung, seperti diskusi kelompok, eksperimen, atau praktik laboratorium. Partisipasi aktif sangat penting karena membantu siswa memahami konsep ilmiah melalui pengalaman langsung. Langkah terakhir yaitu Evaluate and Revise atau evaluasi dan revisi. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas media, serta tingkat partisipasi dan pemahaman siswa. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat menentukan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan di masa mendatang.
Langkah pertama adalah menganalisis siswa. Di kelas 11, siswa memiliki gaya belajar yang beragam, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Mereka juga sudah familiar dengan teknologi seperti smartphone dan laptop. Oleh karena itu, kita perlu merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya, 40% siswa lebih suka belajar dengan visual, 30% dengan audio, dan 30% dengan aktivitas praktis. Setelah menganalisis siswa, kita menetapkan tujuan pembelajaran. Misalnya, yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan bentuk serta jenis badan usaha. Lalu yang kedua, siswa dapat memberi contoh badan usaha di lingkungan. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis kinerja salah satu badan usaha milik negara atau milik daerah. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai oleh siswa. Berdasarkan analisis siswa, kita memilih metode pembelajaran yang sesuai. Misalnya, diskusi kelompok untuk melatih kolaborasi, presentasi multimedia untuk siswa visual, simulasi bisnis untuk siswa kinestetik. Setiap kelompok akan mendapatkan topik berbeda, seperti jenis badan usaha, bentuk badan usaha, dan kegiatan badan usaha. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, kita menggunakan berbagai media seperti video dokumenter salah satu contoh BUMN, presentasi PowerPoint dengan gambar dan grafik, serta aplikasi interaktif seperti Genially. Media ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mempertahankan minat mereka. Requires learner participation atau melibatkan siswa secara aktif. Langkah selanjutnya adalah melibatkan siswa secara aktif. Misalnya, kelompok 1 membuat presentasi tentang jenis-jenis badan usaha, kelompok 2 melakukan simulasi bisnis dari salah satu badan usaha milik negara, kelompok 3 membuat poster digital tentang kontribusi BUMN atau BUMD. Dengan aktivitas ini, siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga berpartisipasi secara langsung. Langkah terakhir yaitu evaluate atau evaluasi pembelajaran. Kita mengevaluasi pemahaman siswa melalui yang pertama, kuis online tentang materi badan usaha, yang kedua, umpan balik dari presentasi dan simulasi yang dilakukan siswa, dan yang ketiga yaitu refleksi diri siswa tentang apa yang telah mereka pelajari. Evaluasi ini membantu kita mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai.